Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan sebuah video edukasi ya tentang penelitian kualitatif terhadap analisis perilaku konsumen. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Bye-bye. Pose with the fans. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami yang berjudul Menjelajahi Dunia Penelitian Kualitatif dalam Perilaku Konsumen. Nah teman-teman, pernah nggak sih mikir kenapa seorang bisa memilih salah satu merek dibandingkan merek lainnya? Atau kenapa mahasiswa zaman sekarang lebih suka nongkrong di kafe estetik walaupun harganya lebih cenderung mahal? Nah, jawaban dari semua itu bisa kita temukan lewat penelitian kualitatif. Melalui metode ini, kita bisa memahami apa saja sih alasan, makna, dan juga perasaan yang melatar belakangi keputusan seseorang. Bukan cuma angka dan data semata saja. Nah, dalam video ini, kami berempat akan mengajak kalian menyelami konsep penelitian kualitatif dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian penelitian kualitatif. Teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari penelitian kualitatif dan pengertian dari penelitian kuantitatif? Jadi, penelitian dari kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna di balik sebuah tindakan manusia. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif, dia hanya pakai angka, grafik, dan statistik. Penelitian kualitatif justru pakai cerita, wawancara, observasi, dan pengalaman nyata. Tujuannya bukan hanya mencari generalisasi, tapi menggali makna mendalam dari sebuah fenomena sosial. Misalnya nih, saya kasih contoh dalam perilaku konsumen, kita nggak cuma ingin tahu berapa banyak orang yang membeli kopi lokal, tapi kenapa mereka ingin memilih kopi tersebut, apa yang mereka rasakan saat membelinya, dan bagaimana pengalaman mereka dengan merek tersebut. Itulah adalah sebuah contoh dalam perilaku konsumen. Nah, dari situ muncullah insight yang bisa sangat berharga bagi dunia pemasaran. Nah teman-teman, penelitian kualitatif punya banyak tujuan loh. Yang utama adalah memahami makna, pengalaman, dan juga pandangan individu terhadap suatu fenomena. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan pola-pola dalam perilaku sosial, membangun teori baru, dan juga dapat memperkaya pemahaman manusia tentang realitas sosial. Dalam konteks perilaku konsumen, manfaatnya itu besar banget. Melalui wawancara ataupun observasi, kita bisa tahu kenapa sih seseorang loyal terhadap merek tertentu, bagaimana mereka membangun kepercayaan terhadap brand, atau bahkan bagaimana budaya mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi, penelitian kualitatif itu membantu pemasar untuk lebih dekat dengan konsumennya, memahami mereka bukan sebagai angka, akan tetapi sebagai manusia dengan cerita dan emosi. Penelitian kualitatif ini punya ciri khas yang membedakannya dari penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat naturalistik, artinya dilakukan di lingkungan alami tanpa manipulasi. Yang kedua itu bersifat fleksibel karena desainnya ini bisa berubah sesuai dengan situasi di lapangan. Yang ketiga, peneliti adalah instrumen utama, yang artinya peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data analisis data ini dan bukan berasal dari alat statistik. Yang keempat, hasilnya itu bersifat deskriptif yang berupa kata-kata, narasi, atau cerita dan bukan angka. Yang kelima, penelitian ini itu berorientasi pada makna dan pemahaman, bukan sekedar menguji hipotesis. Jadi semua ciri ini membuat penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang sangat manusiawi dan mendalam. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang sangat penting untuk memahami perilaku manusia dari sisi yang lebih dalam. Ia tidak hanya bicara tentang data, tapi tentang makna, pengalaman, dan nilai-nilai yang membentuk perilaku itu sendiri.
Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah penting yang harus kita ikuti. Langkah pertama adalah menentukan fokus dan rumusan masalah. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan tujuan penelitian dan juga memilih informan yang relevan. Langkah ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. Langkah keempat, menganalisis data dengan cara mengidentifikasi tema, pola, dan juga makna yang muncul. Dan langkah yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan temuan secara mendalam. Nah, yang menariknya ini adalah proses ini tidak selalu linear. Peneliti itu bisa membolak-balik antara pengumpulan dan analis data sampai menemukan makna yang paling relevan. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas tentang materi jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Teman-teman tahu nggak sih ada berapa banyak jenis-jenis dari penelitian kualitatif? Di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis penelitian kualitatif yang sering sekali digunakan. Yang pertama, ada fenomenologi, yang dimana fokus hanya pada pengalaman pribadi seseorang. Yang kedua, ada etnografi, yang dimana mempelajari budaya atau perilaku suatu kelompok budaya masyarakat. Yang ketiga, ada studi kasus, yang dimana dia meneliti satu fenomena atau kasus secara mendalam. Dan yang terakhir, yang keempat, ada grounded theory atau singkatan dari GT, yang bertujuan untuk menemukan teori baru dari data lapangan. Nah, masing-masing dari jenis keempat tadi ada keunggulan dan bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian kita tersebut. Misalnya, kalau kamu ingin memahami suatu kebiasaan generasi Gen Z berbelanja, kamu bisa pakai pendekatan dengan etnografi. Dan kalau kamu ingin tahu pengalaman emosional seseorang terhadap produk, kamu bisa menggunakan fenomenologi lebih cocok. Jadi, keempat jenis tadi kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, penelitian kualitatif ini juga punya tantangan tersendiri. Yang pertama, proses pengumpulan data bisa memakan waktu yang lama karena melibatkan banyak interaksi. Yang kedua, interpretasi data bersifat subjektif sehingga peneliti harus benar-benar reflektif dan hati-hati agar tidak bias. Yang ketiga itu sulitnya menentukan jumlah informan yang tepat karena fokusnya pada kedalaman bukan kuantitas. Namun tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan melakukan triangulasi data, yaitu memverifikasi temuan melalui berbagai sumber, metode, dan atau peneliti lain. Selain itu, peneliti juga perlu menjaga objektivitas, mencatat refleksi pribadi, dan selalu terbuka terhadap makna baru yang muncul. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang sangat penting untuk memahami perilaku manusia dari sisi yang lebih dalam. Ia tidak hanya bicara tentang data, tapi tentang makna, pengalaman, dan nilai-nilai yang membentuk perilaku itu sendiri. Dengan penelitian kualitatif, kita dapat belajar melihat manusia bukan sekedar responden, akan tetapi sebagai individu dengan cerita yang unik. Nah, dalam dunia pemasaran, pendekatan ini membantu kita membuat strategi yang lebih relevan dan empatik terhadap konsumen. Dan yang paling penting, penelitian kualitatif ini mengajarkan kita untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai perbedaan pengalaman setiap orang.